Baik, halo teman-teman kelas Hermeneutika BB James. Perkenalkan, nama saya Zulfikar. Di sini saya akan memulai presentasi dari kelompok 4 mengenai Heidegger dan hermeneutika faktisitas. Lanjut. Dalam kelompok ini ada saya sendiri, Zulfikar Roman Supriyadi, ada Damarik Nasyanendra, Pandu Alan Rehan Dityo, dan juga Muhammad Ajaib Bagas. Lanjut. Nah, dalam presentasi kali ini kita pertama membahas latar belakang dari Martin Heidegger itu sendiri, fenomenologi dan juga hermeneutikanya. Lalu kita akan membahas apa itu faktisitas, kritisisme Heidegger terhadap para pendirinya, serta sumbangan dari Heidegger untuk hermeneutika. Lanjut. Baik, kita akan mulai dengan sedikit latar belakang dari Heidegger. Martin Heidegger lahir di Meeskirch dekat Freiburg im Breisgau pada tanggal 26 September tahun 1889 di keluarga Katolik Roma yang saleh. Pendidikan Heidegger dibantu dengan beasiswa dari gereja, di mana ketika ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Freiburg, ia mengenal hermeneutika. Ia sempat menyibukkan diri dengan hermeneutika dari Schleiermacher dan Dilthey yang merupakan pendahulunya, dan kemudian ketika ia studi filsafat, ia mengenal Husserl dan fenomenologinya. Berbeda dengan Schleiermacher yang hidup di era romantik ataupun Dilthey yang hidup di era industrialisasi Jerman, Heidegger hidup di era Perang Dunia Kedua, atau lebih tepatnya di bawah totalitarianisme dari Nazi. Hal itu dapat dilihat dari pemikiran Heidegger dalam karyanya Sein und Zeit yang mencerminkan pengalaman dasarnya manusia di era tersebut, yaitu angst, kecemasan, sorge, kekhawatiran atau kepedulian, serta Unheimlichkeit atau kengerian. Kondisi Jerman kala itu memang sedang terlanda krisis politis, ekonomi, dan militer yang parah. Rezim Nazi merupakan wujud dari konsolidasi diri, di mana ia memobilisasi massa dengan ideologi serta teror dan melakukan pembunuhan massal secara sistematis. Demikian yang dicatat oleh Hannah Arendt, seorang mahasiswi Heidegger yang pernah terlibat skandal dengannya, di mana ia adalah kekasih gelap Heidegger. Ini merupakan sebuah ironi karena Arendt adalah seorang Yahudi juga penyintas dari Holocaust, di mana Heidegger pernah terlibat dalam partai Nazi. Hal-hal keterlibatannya itu sering dikait-kaitkan dengan karyanya oleh para lawan-lawan dari Heidegger. Heidegger menjadi emeritus dari perguruan tinggi mulai tahun 1952, tapi masih aktif memberi kuliah sampai tahun 1967. Dia tinggal di pondoknya di daerah pegunungan Schwarzwald dan meninggal di Freiburg im Breisgau pada tanggal 26 Mei tahun 1976. Berikutnya akan kita lanjut dengan fenomenologi dan hermeneutika. Kalau ditanya apa sih pengaruh fenomenologi dari hermeneutika Heidegger, bisa dikatakan hermeneutika Heidegger didasarkan pada fenomenologi, sebuah pendekatan yang didirikan oleh Edmund Husserl terkait pendeskripsian hal-hal sesuai dengan pengalaman atau penghayatan kita, mendahului perumusan dalam pikiran kita. Heidegger dalam Sein und Zeit mengembalikan fenomenologi kepada asal kombinasi katanya yang bisa diartikan sebagai diskursus dan menampakkan diri. Sehingga fenomenologi dapat dikatakan sebagai sebuah pemahaman akan hal-hal tanpa adanya pemaksaan konsep-konsep kita, seperti misalnya konsep kubus geometris atau kubus sepenuhnya terhadap konsep kubus itu sendiri. Dan malah kita seharusnya membiarkan hal itu menampakkan dirinya sendiri sebagaimana adanya. Heidegger mengacu pada semboyan Husserl atau yang berbunyi Zurück zu den Sachen selbst atau kembalilah kepada hal-hal itu sendiri untuk konsep ada. Konsep ada tersebut hendak Heidegger kembalikan ke ada itu sendiri. Ada merupakan pembahasan dalam ranah ontologis sehingga ontologi dan fenomenologi tidak saling berjauhan dalam hal ini. Pemerenungan dalam Sein und Zeit yang merupakan fenomenologi ontologi adalah bagian dari kegiatan hermeneutik atau seni memahami. Hermeneutika Heidegger ialah berupa interpretasi dengan membiarkan hal-hal yang ditafsirkan untuk tampak dan dijumpai oleh penafsir tanpa memasukkan kerangka berpikir sang penafsir itu sendiri. Dalam Heidegger, ada mencakup segalanya. Ia terbebas dari dualitas subjek-objek khas tradisional. Itu juga menyebabkan bahwa menyebabkan penggunaan istilah-istilah tidak lazim seperti Dasein dalam Heidegger ketimbang langsung merujuk pada manusia. Karena Dasein itu merujuk pada suatu keadaan.
Tempatnya tak tergantikan sehingga ia unik dan ia terlempar begitu saja atau yang dapat dikatakan sebagai faktisitas. Faktisitas ketika dihubungkan dengan hermeneutika tidak lagi sebatas memahami, melainkan kenyataan eksistensial dari Dasein yang dapat dipahami. Memahami dalam Heidegger menjadi suatu tindakan primordial dan merupakan bagian dari Dasein bereksistensi, bukan tindakan kognitif, seperti pada Schleiermacher atau Dilthey. Makna berada di dalam benda itu sendiri atau hal itu sendiri yang menyingkapkan diri ke penafsir melalui interpretasi. Selengkapnya mengenai faktisitas akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Pandu. Oke, kita mulai ya. Pertama itu faktisitas. Ada pengadaan yang mengadakan ada. Kurang lebih seperti itu. Untuk awal-awal kita kalau mau ngomongin faktisitas itu, kita harus bisa berbicara mengenai Heidegger gitu loh. Kita nggak bisa lekang dari bagaimana ia membuat kacamata pemikirannya itu dari kacamata eksistensialis juga fenomenologis ya. Hal ini tuh artinya Heidegger tuh membicarakan manusia itu tanpa kemanusiaan itu sendiri. Seperti yang tadi Pandu bilang ya, ia justru membuat abstraksi baru ya bernama Dasein. Lantas bagaimana caranya Dasein abstrak ini bisa ada di dunia? Menurut Heidegger, terdapat keterlemparan dari abstraksi. Ibaratkan kelahiran ke dunia kita, ke dunia empiris. Mari kita ambil contoh ya. Kalau kita ambil contoh konsep Udin atau konsep Asep yang tadinya masih being in itself ya, terlempar ke empirisitas dunia. Dia terlempar bersamaan dengan beberapa macam yang bisa kita sebut dengan keterpasrahan empiris ya. Patut digarisbawahi, keterpasrahan ini bukanlah suatu hal yang bisa dipilih. Jadi keterpasrahan ini nggak ada sifat-sifat ideologisnya, nggak ada sifat-sifat sosialnya dan sebagainya gitu. Melainkan dia lebih mengarah ke sesuatu yang eksistensialis ala Heideggerian, ya, yaitu tempat dan waktu, being and time. Misalkan being in itself, Udin atau Asep itu terlempar ya ke Bandung pada tahun 1984. Maka yang dimaksud dengan keterpasrahannya atau faktisitasnya merupakan Bandung tahun 1984. Being tidak bisa memilih kedua hal ini ketika dia terlempar. Makanya dia pasrah. Namun karena Being mengalami keterlemparan, Being bisa dikatakan mengalami kepasrahan akan fakta bahwa dia terlempar. Maka dari itu, faktisitas ini menurut Heidegger nggak perlu dicari. Dengan makna eksistensialis ya. Pemaknaan ini akan muncul sendirinya kepada seseorang atau being. Dalam ranah hermeneutis maksudnya itu pemaknaan itu akan muncul kepada interpreternya sesuai dengan keterlemparannya prakognitif gitu. Dan yang tak kalah penting ya untuk dikatakan itu perbedaan dalam being in itself sama faktisitas sesuatu di dunia empiris ini itu apa sih? Sebenarnya cukup mudah ya untuk membedakan keduanya. Faktisitas itu merupakan suatu aspek yang ada di being in itself ketika berada di dunia empiris. Sedangkan being in itself itu sendiri adalah sign-nya, bentuk abstraksinya. Jadi yang membentuk being di dunia ini bisa jadi dari faktisitasnya. Sama seperti kata Heidegger ya, ketika kematian menjemput manusia, maka sebenarnya manusia tidak kehilangan realitas dan eksistensinya. Namun justru dia telah menjadi being in itself seutuhnya, karena dia sudah kembali menjadi abstraksi. Sekian untuk faktisitas dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas kritisisme dan perbedaan Heidegger terhadap hermeneutika pendahulunya. Karena seperti yang kita akan bahas bersama sekarang, hermeneutika Heidegger itu terbukti merupakan suatu bentuk hermeneutika yang cukup radikal, cukup berbeda, khususnya kalau kita taruh di sisi historisnya. Karena sebelumnya pada Marcel Dilthey dan Schleiermacher
hermeneutikanya sangat berbeda dengan yang diungkapkan oleh Heidegger. Dan di sini saya akan memaparkan perbedaan-perbedaannya. Pertama adalah fakta bahwa Heidegger mengarahkan hermeneutikanya ke ranah ontologi. Nah, sebelum Heidegger, hermeneutika merupakan problem yang masuk kepada ranah epistemologi. Kita bisa kategorisasikan hermeneutika sebagai sebuah problem epistemologis, karena tentunya hermeneutika sebagai sebuah ilmu tafsir. Di sini tuh kita berbicara tentang bagaimana cara kita menafsirkan sesuatu, bagaimana cara kita mendapatkan makna, memperoleh makna, atau cara kita mengetahui sesuatu apapun itu dari teks atau dari objek studi yang memang kita bahas. Karena itulah kita bisa sebut ini sebagai sebuah problem ranah epistemologis. Namun Heidegger dengan latar belakang fenomenologisnya itu menaruh hermeneutika pada ranah ontologis dengan gagasan prastruktur dan juga goresan makna dengan kapasitas. Heidegger di sini mengubah ranah hermeneutika menjadi pembahasan ontologis, dan perubahan ini dapat dengan jelas kita lihat dari gagasan Heidegger tentang pemahaman, verstehen atau understanding. Di mana kalau kita kita tilik ke makna awam dari pemahaman, sebenarnya kita akan mendapatkan makna layaknya sebuah mode emosional, sebuah mode pemikiran yang mana menempatkan kita dekat dengan objek studi kita. Misalnya saya berkata, saya paham perasaanmu. Artinya perasaan seseorang tersebut itu tuh dekat dengan saya mengerti, saya bisa merasakan, dan saya dekat dengan perasaan tersebut. Itu bisa bagus. Namun understanding dalam pemikirannya Heidegger di sini itu sangat ontologis, di mana understanding adalah sebuah mode atau sebuah elemen dari dasar itu sendiri, dari realita, dari faktisitas kita masing-masing. Di mana menurut Heidegger, pemahaman merupakan sebuah elemen, sebuah bagian dari struktur being, struktur keberadaan yang membuat understanding kita secara empiris itu ada dan mungkin. Jadi bisa dibilang bahwa understanding, pemahaman menurut Heidegger adalah posibilitas kita sendiri, posibilitas hidup kita untuk berada, untuk being dalam konteks tentunya kehidupan kita masing-masing, dan ini menjadikannya sebuah problem ontologis. Lanjut. Nah, selanjutnya Heidegger juga memaparkan sebuah kewaktuan dalam memahami atau Zeitlichkeit des Verstehens, di mana dalam teori-teori hermeneutis sebelumnya kita tuh menganggap bahwa makna-makna itu berada di masa lalu, dan di mana kita tentunya melihat buku, melihat teks yang tentunya ditulis di masa lalu kita juga akan konteks di sekelilingnya, entah itu penulisnya sendiri yang hidup di masa lalu, maupun konteks sosial, kultural, atau politis yang tentunya terjadi di masa lalu juga. Jadi seakan-akan pada hermeneutis sebelumnya kita tuh mengkorek masa lalu, kita tuh menggali-gali masa lalu untuk mendapatkan makna yang objektif, makna yang paling benar dari suatu teks. Namun di sini Heidegger tuh berpendapat sebaliknya. Dia berpendapat bahwa kita pemahaman itu tuh memiliki keterarahan di masa depan. Dan kita nggak bisa memahami apa pemahaman atau makna yang terjadi di masa lalu, karena itu sudah hilang. Heidegger itu skeptis akan hal itu. Namun yang kita bisa dapatkan di sini adalah pemahaman yang memiliki keterarahan ke masa depan, yakni pemahaman yang memiliki relasi-relasi dan juga hubungan-hubungan yang merujuk pada masa kita sekarang dan juga masa depan kita. Misalnya dari teks A, makna yang kita dapatkan itu apa sih gunanya untuk sekarang, apa sih maknanya untuk kita sekarang, apa sih maknanya untuk dunia sekarang, tidak mungkin bisa kita sampaikan lagi ke waktu yang sudah lampau, waktu yang sudah berada. Kayak gitu. Lanjut. Dan konsekuensinya teman-teman adalah kita menanggalkan aspek reproduktif dalam hermeneutika. Seperti yang sudah saya bilang tadi, Heidegger itu skeptis bahwa kita tuh bisa mereproduksi makna yang aktual ada dan aktual ditulis
sebelumnya oleh penulis tersebut, gitu kan. Dimana ini tuh kontras banget dengan usaha hermeneutik sebelumnya yang merupakan sebuah usaha rehabilitasi makna. Kita menggali kembali makna yang telah hilang di masa lampau, gitu. Nah, menurut Heidegger, hal tersebut itu mustahil karena ya tadi makna itu hanya dapat memproyeksikan ke masa depan. Apa yang sudah terjadi di masa lalu, makna yang didapat dari masa lalu itu nggak bisa kita korek lagi. Setidaknya nggak seakurat atau seaktual yang terjadi di masa lalu. Lanjut. Dan di sini juga terungkap penolakan Heidegger akan corak positivisme. Jadi, hermeneutika reproduktif itu tuh coraknya itu sangat positifis. Secara epistemologis itu sangat positifis, di mana mereka tuh menganggap bahwa untuk mencapai sebuah makna yang paling objektif, makna yang paling benar, kita tuh harus approach, harus mendekati teks tersebut dengan apa adanya, dengan sebuah metode yang saintifik, gitu ya, aktual, seakan-akan kita menelaah secara sistematis. Namun di sini Heidegger menolak. Dia menganggap bahwa tidak ada standar kebenaran objektif dalam tafsiran. Kita nggak bisa dapat tafsiran yang paling baik menggunakan satu metode yang tertentu, yang saintifik. Kita di sini hanya dapat menyikap terbuka kemungkinan makna yang muncul. Kita tuh nggak bisa menggali, teman-teman, karena lagi-lagi dari sudut pandang fenomenologis kita hanya bisa melihat, gitu loh, melihat apa yang tersingkap dari sebuah objek itu sendiri, gitu kan. Hanya ada kita dan persepsi kita terhadap objek tersebut. Kita nggak bisa menggali lebih dalam apa-apa itu, apalagi secara objektif. Itu tuh mustahil. Kayak gitu, teman-teman. Oke, hal-hal yang saya katakan sekarang itu tuh akan dijelaskan lebih lanjut dan lebih dalam oleh Dama. Lanjut. Baik, sebelum kita masuk ke dalam sumbangan Heidegger hermeneutika, kita lebih baik kita mulai dari membaca penggalan dulu dari Sigmund Zeit. Bahwa kita lihat kata Heidegger bahwa the term understanding yang what he has in mind adalah suatu fundamental existential, bukan suatu definite species of cognition yang membuat kita dapat mampu menjelaskan apapun. Melainkan being mengkonstitusikan adalah ini, mengerti, nge-constitute keadaan being, dan kita dapat mengerti possibilities kita. Apa yang ia maksud dengan ini? Next. Yang Heidegger maksud di sini adalah memahami sudah bukan sekadar cara kita menangkap informasi seperti kata Diophei atau Schleiermacher, melainkan sebuah eksistensial yang fundamental. Kita selalu secara kita nge-exist sebagai Dasein, kita selalu memahami, selalu menafsirkan. Ini sudah bukan masuk karena metode, melainkan ini secara primordial kita sudah berada di dunia dengan memahami. Next. Jadi memahami itu terjadi secara prareflektif. Sebelum kita membahas sesuatu, kita sudah memahami terlebih dahulu dalam prastrukturnya, dalam Vorstruktur der Verstehen, karena Vor bahasa Jerman kayak before, sebelum, kayak forethought, foreclosure. Dan di sini yang maksud adalah memahami sebagai disposisi yang menyeluruh dalam cara hidup seseorang, bagaimana ia keterlemparannya di dalam dunia. Next. Di sini kalau kita melihat nih, the expression understanding something bagi Heidegger itu tidak seperti ini, tidak seperti oh ini kita bisa nge-manage atau cocok nih atau kompeten lah. Tapi bukan. Tetapi di sini sebagai existential ini bukan soal apa, tapi being. Sebagai existence, being dengan B kapital. Jadi being seperti Dasein yang punya potensialitas secara eksistensial berada di dalam pemahaman kita untuk memahami. Jadi seperti Heidegger, Dasein in every case what it can be and in the way which it is possibility. Next. Ini ontis dalam artian sudah
secara ontologis tapi lebih dalam. Jadi sederhananya bagi Heidegger, konsekuensi dari ini adalah bagaimana kita terlempar, seperti contohnya Bung Ajay, bagaimana Udin memiliki keterlemparan dalam Bandung 1984. Dari kita bisa lihat nih bahwa keterlemparan ini membuat kita tidak akan mungkin bisa tidak berpresposisi. Udin akan selalu memiliki presposisi seorang Dasein yang keterlempar dalam Bandung 1984. Sebagaimana saya memiliki presposisi yang tidak bisa saya singkirkan oleh seorang Dasein yang terlempar di Jakarta Selatan tahun 2003. Jadi kata Heidegger, kita tuh tidak bisa paham nomor prasangka. Itu hal yang mustahil. Kalau kita, saya paham sama prasangka, kita akan selalu memiliki prasangka-prasangka yang kita punya dari keterangan kita. Next. Ini adalah kutipan Heidegger tentang ini. Whenever something is interpreted as something, the interpretation will be founded essentially upon forehaving, foresight, and foreconception. Kalau dalam bahasa Jermannya, ia menggunakan istilah terjemahannya, kalau tidak salah, Vorhabe, Vorsicht, dan Vorgriffen. Nanti saya akan jelaskan. Next. Kita mengambil contoh, kita lihat nih dalam episode SpongeBob di mana dia belajar cara berseni dengan Squidward. Kita melihat bahwa SpongeBob, kita bisa bilang bahwa SpongeBob itu memahami cara membuat patung. Ia memahami memukul marmer dengan martil, dengan cukil, ia bisa membuat patung seperti patung David dan Michelangelo seperti ini. Namun, pemahaman SpongeBob ini didasarkan oleh Vorstruktur dan Verstehen, didasari oleh prastruktur memahami. Dari cara ia hidup, cara keterlemparan dia, itu sangat mendasari bagaimana ia memahami cara berseni. Next. Dan demikian juga berlaku untuk Squidward. Kita lihat Squidward bikin lukisannya nih, namanya Tampan dan Pemberani. Bagaimana Squidward memahami ini, dan mengapa Squidward membuat seperti demikian, itu juga seperti SpongeBob, dia juga berdasarkan para pemahaman gaya hidup dia, cara hidup dia. Kita lihat di SpongeBob di episode SpongeBob di rumahnya Squidward, dia memang seorang yang sangat seniman. Dia memiliki hidup yang sangat berkesenian. Dia juga sering main klarinet, dia membuat banyak patung, dan struktur para pemahaman ini yang sudah berbahasa pada ujung-ujungnya mendeterminasikan bagaimana Squidward memahami cara melukis dan cara membuat karya seni. Next. Ya, ini ada ini diagramnya ini, kita lihat bahwa ada ranah prakognitif di mana pemahaman kita selalu terarah oleh prastruktur ya. Ini dari buku Seni Memahami. Next. Jadi seperti sudah saya katakan, yang memungkinkan dan mendahului SpongeBob dan Squidward untuk memahami cara membuat patung atau melukis adalah cara mereka bereksistensi, cara mereka Dasein, keterlemparan mereka, faktisitas mereka, dan berkesenian pada tahap primordial, cara mereka hidup, prastruktur mereka. Next. Lalu, keterarahan memahami bagi Heidegger akan selalu berkaitan dan terarah bagi masa depan. Maksudnya gimana ya? Bukannya memahami itu seperti kata Schleiermacher, kita membaca sesuatu terus, saya paham yang penulis ini maksud pada tahun segini. Bukan seperti itu. Pada Heidegger, Dasein selalu memproyeksikan Entwurf dirinya ke masa depan sebagai cara memahami eksistensi. Ini dalam bentuk paling sederhananya, coba kita bayangkan kita sedang ada di kelas jam 8. Saat kita di kelas, kita sudah memiliki konsepsi bahwa, habis ini saya mau ke payung, atau habis ini saya mau ke Kansas, saya mau beli kebab, atau beli es krim, atau beli fruity freeze yang harganya 5.000. Kita kan selalu ahead of ourselves. Sebagai Dasein, kita selalu berarah ke depan. Ini kata Heidegger, salah satu cara kita memahami eksistensi kita sendiri, dan memahami dan menginterpretasi
itu sebenarnya bagi Heidegger adalah satu hal yang sama. Jadi ini keteraraan ke masa depan. Next. Ini kata Heidegger nih, Dasein tuh projecting. Pokoknya projecting tuh has nothing to do with comporting ini, tapi kebalikannya. Kita bukan overthinking sebenarnya, tapi Dasein itu udah pada awalnya udah selalu projecting. Kita selalu nge-project being kita forwards in time, being in time tuh. Jadi kita akan selalu, pas kita kembali ke contoh itu, pas kita sudah ada di payung, kita makan, oh habis ini saya bakal pulang, atau habis ini saya mau nongkrong sama Bung James, atau saya mau nongkrong sama Sunu. Nah itu character of understanding as projection is that such understanding does not grasp thematically upon projects, yaitu possibilities. Kita kayak sebenarnya nggak secara tematik, tapi kita tuh kayak beneran memahami possibility kita. Next. Jadi ini ada 3 unsur besar dalam Sein und Zeit yang sudah saya bilang kayak diterjemahkan sebagai Vorhabe, Vorsicht, Vorgriff. Next, ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi pertama tuh Vorhabe tuh merencanakan. Tapi Heidegger malah sebelumnya kayak foreknowledge gitulah. Apa yang kita sebelumnya, pengertian di dalam interpretasi yang kita punya tuh kita memiliki pengertian sebelumnya. Misalkan kita nonton suatu film Marvel, kita punya pemahaman, oh ini film superhero, dan pemahaman itu berarah ke depan, pada masa depan, bagaimana, oh ini film superhero nih, itu pemahaman umum kita, jadi kita tidak berekspektasi seperti itu. Dan pada tahap Vorsicht kita sudah mengantisipasi, wah ini kayak, ini akan seperti ini, ininya nih, saya sudah mengantisipasi di masa depan akan seperti ini, dan setelah kita misalkan nonton film Marvel, kita mengantisipasi, wah nanti di masa depan di tahun 2050 nanti kita akan beda lagi nih pemahamannya. Misalkan kalau kita nonton Avengers pada tahun 2012, kita kan wah ini ntar kayak gimana nih masa depan, nanti ntar mereka bakal ngapain. Atau kita nonton Infinity War itu juga ke arah ke masa depan. Oh, ini setelah ini akan seperti apa? Atau tahun-tahun kemudiannya possibility-nya apa untuk kita? Ini akan, pemahaman kita akan berbeda di masa depan seperti apa, puluhan tahun ke depan. Dan pada tahap Vorgriff, kita menangkap, benar-benar mengkonseptualisasi. Pada tahap Vorgriff, kita sudah memahaminya, dan konsepnya kayak konsepnya seperti ini. Seperti, oh emang konsep film superhero itu emang seperti ini, ininya. Kita sudah memahami sebenarnya konseptual. Next. Jadi, konsekuensi dari ini, Heidegger, kita sudah lihat ya, Heidegger tuh pandangan tentang pemahaman dan interpretasi itu kayak sangat ontologis, sangat bukan metode. Jadi ini sangat seperti kata Zu, ini sudah bertolak belakang banget dengan gagasan hermeneutika reproduktif. Yang diinterpretasi bukan objek untuk diinterpretasi, melainkan sesuatu itu disingkap untuk kita nge-anticipate makna-maknanya. Kita tuh terbuka untuk possibility makna yang akan ada. Kan mustahil untuk merehabilitasi makna asli, karena kan sudah kita lihat tuh bagaimana Heidegger menolak positivisme, kita nggak mungkin dapat makna dari masa lalu, kita nggak bisa rehabilitasi. Dasein sebagai penafsir selalu mendahului teks yang ditafsir, karena seperti kita jelaskan, kita selalu mendahului, selalu mengantisipasi, maka itu mustahil. Next. Ini kutipannya Heidegger nih. In the projecting of the understanding, bagi kita memproyeksikan pemahaman kita, entitas selalu disclosed, kayak dijelaskan oleh kita, dalam possibility-nya kita. Possibility-nya tuh corresponds on each occasion with the being yang kita mengerti. Jadinya tuh entitas di dunia, itu yang sudah projected secara keseluruhan, sudah mengerti, setelah kita dimengerti keterarahan dengan masa depan. Kita always going forward gitu. Dah, next. Lalu, ini kesimpulan saja nih dari awal sampai akhir. Pertama, hermeneutika faktisitas mendeskripsikan fenomena memahami sebagai cara berada, sebagai mode of being, sebagai suatu mood. Pemahamannya itu terletak pada ranah ontologis, pada ranah cara kita bereksistensi. Kedua, memahami makna tidak bisa tanpa presposisi, karena Dasein sudah pada awalnya memiliki keterlemparan.
Dan inilah presupposisi yang mendasarkan bagaimana cara kita bereksistensi. Ketiga, memahami bukan persoalan yang kognitif, melainkan cara kita berada, suatu hal yang primordial, yang sebelum prakognisi. Manusia berada di dunia dengan memahami, bahkan sebagai pemahaman, sebagai mode of existence. Dan keempat, bagi Heidegger, makna teks tidak bisa direproduksi karena memahami berciri proyektif ke masa depan. Baik, sekian dari kelompok 4. Terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.